hostnya ini menjelaskan. Jadi ada etika gitu loh. Ada etika yang harus dilakukan. Ada etika, Anda lawyer, kita lawyer. Pakai etika, jangan pakai bukan, kita konteksnya Wibowo. Iya, Wibowo bilang tidak benar. Ya dengarkan apa pertanyaan. Anda bukan host, yang host adalah Aiman. Atau tidak host. Mana sih? Anda ini. Oke. Jadi itu dia. Delik aduan absolut adalah korban langsung yang bisa melaporkan. Misalnya seperti Betor membongkar soal ini. Pak Widodo siapa bisa yang dirugikan? melaporkan misalnya. Silakan, nggak apa-apa. Tapi Bang Mitra nggak bisa melaporkan. Ya nggak boleh dong. Ada apa mau melaporkan? Misalnya seperti halnya sekarang yang kita tangani ada 4 laporan di Polres. Apa sih yang dilaporkan itu? 160 misalnya nih, maaf ini penghasutan apa itu gitu loh. Saya kira ini aja dulu apa yang saya sampaikan dalam konteks hukum kita bicara gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Saya lanjutkan. Ya lanjutkan dulu. Pak Rajasa, Anda mau ngomong sedikit aja, nanti saya berikan kesempatan di live. Silakan. Saya bicara ini ya menyuarakan suara rakyat ya. Tidak ada kepentingan dengan partai politik tertentu, ya kan, atau politisi, atau kepentingan hukum tertentu. Karena saya yakin di sini kayaknya nggak ada hukum. Di sini maksudnya mana, Pak? Di negara ini nggak ada hukum gitu jadi. Jadi begini. Hukum ada dong Pak, kan undang-undang ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya. Nah, iya itu dia. Ada tapi nggak ada. Oke. Ada makanya jadi ribut begini gitu loh Pak. Jadi kalau saya mau dilaporkan, laporkannya dulu. Sebelum saya ngomong nih ya. Jadi saya ingin menjelaskan apa yang disampaikan Pak Betor. Awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan masalah ijazah ini. Tapi ketika Pak Betor mengatakan bahwa ini diselesaikan di Pasar Pramuka. Ya kan? Kemudian saya teringat pada masa lalu. Dulu waktu saya masih jadi mata-mata, saya juga menikmati produk-produk Pasar Pramuka. Contoh seperti misalnya saya harus masuk ke tempat tertentu, saya harus gunakan ID card, saya bikin di situ. Jadi saya tahu persis. ID card apa aja tuh ya, mau jadi wartawan Pak, jadi wartawan. Apa aja. Kita ada kegiatan tertentu misalnya kan. Kita masuk harus pakai ID card, kita buat ID card di situ. Bahkan saya pernah lihat di depan mata kepala saya, visa Amerika dibuat dan lolos. Dan lolos? Lolos. Sampai Amerika? Iya, saya ada orang masih. Masih ada. Kalau ijazah waktu itu harganya antara 8 juta sampai 11 juta lah. Kalau di Pasar Pramuka itu? Pasar Pramuka. Semua yang ada di Pasar Pramuka melakukan kegiatan dokumen palsu. Semua. Sampai tahun berapa itu Pak? Ya, sampai kebakaran. Sampai kebakaran, Sampai kebakaran gitu loh. Jadi ketika Pak Betor bicara soal Pasar Pramuka, jadi saya teringat masa lalu. Kemudian saya langsung mendatangi teman-teman dulu ya kan, yang ada di Pasar Pramuka. Dan ternyata muncul nama Pak Paiman. Dia punya kios di situ, pertama di depan kemudian pindah ke belakang. Dan itu diakui sama beberapa orang yang ada di situ bahwa itu sampai tahun 2017. Nah, saya memberi apresiasi yang tinggi kepada Pak Paiman setelah dia mengakui bahwa iya dia punya kios di sana. Cuman yang jadi masalah buat saya ya ketika timeline itu dibatasi sampai 2002. Saya masih punya bukti Pak Paiman masih ada di sana sampai 2010 masih. Anda punya bukti? Iya. Ada. Di sana tuh maksudnya dia pegang toko apa namanya? Ya, dia punya toko. Punya kios. Semua namanya kiosnya sama Pak, kios pencetakan dan penjilitan skripsi. 2010 Mas Roy, dari 2010 berarti? Iya, artinya begini, sampai 2017 masih di sana gitu loh ya. Cuman ada bukti-bukti untuk yang menyatakan bahwa Pak Paiman 2010 juga masih di sana gitu loh Pak. Paham apa maksud saya Pak? Iya. Nah, kemudian yang jadi masalah ketika Pak Paiman menyatakan bahwa dia sampai 2002 di sana. Ini kan tentunya kan ada sesuatu nih, ya kan? Mengaku ke Mas Roy sampai 2002, betul ya? Mengaku itu saya cuma sampai 2002. Ada di dalam pernyataannya ya? Ada dalam pernyataannya ada juga. Jadi awalnya saya tidak pernah terlalu menyangkutkan Pak Paiman dengan ijazah. Tapi ketika dia menyatakan itu, oh ini ada sesuatu nih rupanya. Apalagi ketika Pak Paiman berharap untuk bisa dikonfirmasi dengan orang-orang di sana atas nama Sungkono dengan Ibu Kana. Sungkono itu kerja tempat dia Pak. Ibu Kana itu istri Sungkono. Kan nggak fair gitu loh. Persoalan jadi nggak fair. Ini supaya adil karena nanti harus dijawab oleh
orang yang berhubungan langsung dengan Pak Paiman nanti Bung Andi Azwan. Iya. Jadi nggak fair. Saya ada fotonya. Ini pada saat dia melaksanakan acara halal bihalal. Saya udah kirim ke iNews, bisa tampil. Ini ada namanya Sungkono, ada namanya Ibu Kana. Halal bihalal, boleh nanti tampilkan ya. Ada. Kita produser tampilkan. Yang saya Prof Paiman itu sekali lagi ya nggak benar lah atau bohong kalau dia nggak pernah kontak dengan orang-orang sana lagi. Nih foto ini Mei 2025 Mas. Halal bihalal siapa ini? Paiman. Dengan? Prof Paiman dengan orang-orang di ini Pasar Pramuka. Nah itu. Oke, ini tahun 2025. 1 Mei 2025 tuh. Oke, iya. Lanjut Pak Lazar. Iya. Yang membuat saya akhirnya menaruh kecurigaan ya dengan pernyataan-pernyataan Pak Paiman. Ini Pak Paiman yang tengah ya? Itu. Yang atas. Okay. Ya, yang tengah itu Pak. Iya, oke. Nah, atas dasar investigasi dan kemudian verifikasi silang saya di sana ya kan, menyatakan bahwa Pak Paiman ada yang tidak terbuka dari diri Pak Paiman mengenai keberadaan dia di sana gitu loh Pak. Ini yang membuat saya keberatan gitu loh. Kenapa Pak Paiman harus menutupi gitu ya batas waktu dia ada di sana gitu. Apakah ada kaitan dengan 2012 yang diduga terjadi pencetakan ijazah palsu gitu loh. Jadi kalau soal dokumen palsu Pak 99% mirip di sana. Saya bisa buktikan. Apapun itu? Iya. Termasuk ijazah? Iya. Bahkan visa Amerika tadi Anda katakan kalau KTP bisa tembus aja ke Pak, Amerika. KTP orang Cina dibikin di sana 50.000 cuma. Visa Amerika Anda bisa pastikan? Iya. Itu tembus? Iya. Anda yakin itu? Ya, orang yang bikin saya masih ada sekarang. Masih ada. Tahun berapa itu? Apa? Masih ingat Pak tahun berapa? Ya waktu itu saya lupa tahun. Tapi orang yang bikin masih ada dan saya lihat. Visa Amerika? Iya. Luar biasa. Silakan Bung Andi. Ya terima kasih Bang Iman. Izin Kanda Tan Sri Chan ini kebetulan satu dengan kakak saya Letnan Jenderal Saripudin Tipo di Aceh. Oke. Ya, dia anak buah dari kakak saya. Jadi saya katakan begini, apa yang dikatakan kan hanya menyebut Sungkono. Saya flashback 97 sampai 2002. Profesor Dr. Paiman membeli kios, 3 kios dari Alung sama Ibu Reri. 97. Di depan. Kemudian 2002 pindah ke belakang. Ya. Ketika dia angkat ya sebagai kaprodi ya di Mustopo Beragama, dia jual kios belakang itu, dia beli untuk rumah makan Padang di Kemayoran. Betul kan? Memang betul. Saya katakan apa yang betul, saya katakan betul. Ya. Kemudian di sana yang namanya Pak Sungkono yang dia beli kiosnya itu yang di belakang itu memang bekerja untuk Pak Profesor Dr. Paiman. Kalau mau mengecek siapa-siapa saja sih yang di sana berinteraksi dengan Pak Paiman, itu saya sebut namanya di sini. Haji Soleh, ya, Sungkono, Ustadz Anton, Hartono, Haji Mukmin, tanyakan ke beliau. Mereka masih ada di sana. Memang pindah karena belakang kebakaran. Ya, tanya mereka di sana. Apakah nggak boleh? Ya. Kaitan ke foto tadi. Kaitan ke ini kan yang namanya kita bersilaturahmi. Betul kan? Sama lah kalau kita mau reuni. Ya kan setiap ada momen-momen terbaik ya dalam kegiatan itu pasti ada. Kita bertemu ya, kita silaturahmi. Sebelum ini Bapak tahu nggak reuni terakhir kapan? Saya tidak bisa bicara reuni terakhir. Iya. Saya tidak tanya untuk masalah reuni terakhir. Gak pernah reuni, tahu-tahu reuni. Loh, ada apa hubungannya? Apa? Kecurigaannya apa? Ini kan kecurigaannya apa? Mei itu ketika Prof Paiman itu beberapa hari kemudian WA saya. Mei itu udah mulai rame nih soal ijazah palsu. Ya. Oke. Udahlah kalau itu. Jadi nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngumpulin bulan Mei itu. Bang Roy, ya. Kalau kita bicara itu, ya, Bang Roy kan tahu bersahabat kan, benar kan? Bang Roy, saya nggak mau ungkap di sini, Bang Roy. Kalau nggak pernah ketemu terus tiba-tiba ngumpulin dan beberapa orang, Pak Andi, saya kemarin ke Pasar Pramuka, ya, minggu yang lalu, saya mendapatkan banyak cerita yang belum saatnya untuk dibuka, tapi sudah ada videonya juga. Oke, diantaranya apa boleh dong? Ada persekutuan, ada kemudian bisik-bisik untuk menutupi sesuatu. Nah ini nggak fair. Clear. Saya sebutkan semua. Apakah di sini ada? Ada nama-nama yang di sini. Ya, ada nama orang lain. Ada kontak. Kan begitu caranya, Bang Roy. Ya kan? Kalau saya Bang Roy ya misal Bang Roy ini teman saya, teman akrab saya, ada kejadian seperti ini. Pak Paiman ini orangnya ya baik hati.
ya, dan dia itu tidak mau melihat ya teman-temannya ini menderita untuk kasus-kasus apapun kasusnya itu. Mungkin dia akan memberikan itu persepsi dari Bang Roy itu mungkin Mas Saiman, salah. biar jangan persepsi. Kan begitu. Saya ngomong dikit ya. Oke, setelah jeda kami akan segera kembali tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan pada Bang Rismon. Tadi Bung Rismon mau menyampaikan sesuatu. Saya putus tadi karena ada break. Silakan saya berikan kesempatan. Ya daripada narasi liar di mana-mana ya, kita menginginkan Polri yang kemarin hari ini ya berulang tahun itu supaya presisi dan transparan. Jadi sebenarnya kegaduhan di publik ya, dalam tanda kutip kegaduhan ya, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara gampang, mudah dan ilmiah, yaitu dengan 3 aja lab perbandingan mengenai usia kertas dan usia tinta. Kalau usia kertas mungkin bisa ditipu, yaitu menggunakan belangko yang ada dari universitas yang bersangkutan. Tetapi usia tinta itu tidak akan pernah bisa ditipu. 1 minggu jadi itu di lab BRIN. Baru kalau kalau terjadi ketidaksesuaian time frame atau usia, kejar siapa yang membuat dan di mana itu dibuat, gitu loh. Pada saat Dirtipidum mengumumkan, nggak ada usia tinta itu nggak disebutkan, gitu loh. Jenis usia tinta, karena apa? Jenis tinta tahun sekarang atau tahun 2000-an itu jauh berbeda dengan tahun 1980-an. Begitu juga dengan serat kertas, jenis kertas, pewarna kertas. Itu tidak disebutkan, tidak dikunci usianya semua. Maka terjadi narasi liar. Kalau sudah dikunci ya dan berani, karena tidak ada intervensi, berani hasil itu di-challenge di misalnya di BRIN atau di Puspom TNI, baru tidak ada lagi narasi. Begitu. Terus selanjutnya, bagaimana mungkin seorang mahasiswa di UGM itu bisa lulus dengan mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, terus matematika itu nilainya D. Coba, UGM. Kalau dia punya dosen pembimbing akademik, maka dosen pembimbing akademik tersebut pasti memerintahkan, ini Anda ulang karena Anda tidak akan pernah bisa lulus mata kuliah dasar umum nilai D. Ya. D itu tidak lulus. Kalau MKDK masih bisa D. Ya. Terus selanjutnya, yang membuat lebih banyak kegaduhan di masyarakat adalah ya Dirtipidum itu sendiri. KKN dikatakan tahun 1985, dikoreksi Pak Jokowi sendiri 1983 Dirtipidum. Pak Jokowi bilang 1985 awal. Terus pada saat kami ke desa Ketoyan, kepala desa, ibu kepala desa mengatakan 1983. Terus ada stasiun TV yang lain yang datang ke sana 1985. Kan berantakan ini Mas semua. 1983 atau 1985. Jadi kegaduhan itu sendiri dibuat oleh Dirtipidum. Ya, saya kurang setuju kalau dibilang selanjutnya kegaduhan itu Dirtipidum ya. Dirtipidum sudah sesuai dengan prosedur hukum makanya yang berlaku, saya bilang, Pak. Tunggu dulu. Gitu loh. Pada pertemuan terlepas katanya mau tintanya itu warna apa? Anda kan katanya peneliti. Pada kenapa nggak ada teliti aja tintanya? Makanya saya bilang saya yang datang. Ya teliti dong. Saya yang datang sendiri ke desa Ketoyan. Anda di mana? Itu tintanya itu sudah diperiksa sama Bareskrim Mabes Polri. Usianya berapa? Identik katanya dengan berapa? Itu. Masalah usia lu teliti kalau lu kurang puas. Kan ada apanya sini. Kalaupun kurang puas ke Propam Mabes Polri dong. Ya, besok gitu. Jadi tanggal 3 jangan Juli. kita menjustifikasi Pak Juandani di sini pembuat kegaduhan. Saya nggak seperti itu. Supaya nggak ada yang kita harus apresiasi beliau. Cepat bentar dulu Mas. Dalam menindaklanjuti laporan kalian gitu loh. Pada pertemuan tanggal 15 April 2025 ya, dengan kedua wakil rektor dari UGM kami tanyakan ya, data KKN Pak Jokowi mana? Gak ada, masih dicari. Pertanyaannya UGM mengakui nggak ijazah itu asli dari mereka? Simpel aja. Oleh karena itu, ya, oleh karenanya itu, apa? Basis UGM mengakui nggak itu basis asli? Penjelasan tahun KKN Dirtipidum itu berdasarkan dokumen tahun 1983 atau enggak? Karena ketika kami tanyakan ke desa, ke ibu kepala desa Ketoyan, tidak ada dokumen apapun tentang KKN tahun 1983 dan 1985. Itu jelas kami tanyakan. Itu katanya. Masih tidak ada dokumen apapun. Nah, lain ini mau meneliti ijazah, KKN atau skripsi. Sebentar. Kuliah enggak sih?
Bukan, kalau Anda dokumen konsisten. Anda berubah-berubah penelitiannya. Ijazah kalau di UGM. konsisten, Itu satu konsisten lah rangkaian. sama Anda ijazah. S1 Gitu loh. UGM nggak? Oke, sebentar. Ijazah nggak UGM mungkin. Anda? Ijazah itu nggak mungkin timbul Anda tanpa S1 kita UGM nggak? AKKN atau Saya skripsi. S1 UGM. Itu clear aja. Bukan masalah UGM-nya di sini. Bentar, Kita mau bentar. uji juga Bentar, penelitian Bang Roy, saudara. Bang Roy, Jangan gini, juga paksakan saya harus supaya kuliah di tidak UGM. supaya tidak ada yang kudet sebentar aja. Bentar. Kita Supaya ini supaya nggak supaya mesti supaya harus Mas Fitra saya juga kuliah di tahu. UGM gitu Mas loh. Fitra supaya Iya, tahu. gimana, Mas Ini Roy? perkembangan terbaru. Ya mungkin TV yang live kan baru iNews ya. Oke. Hari Kamis lusa Bareskrim sudah mengabulkan permohonan TPUA untuk gelar perkara khusus. Oke, good. Berarti Bareskrim Oke. top. Oke, clear. Itu Juan jadi Dhani artinya top. Nantinya hari Kamis itu insya Allah saya dan Bang Resmon pun akan dipanggil. Tapi selaku ahli. Oke. Iya. Di gelar perkara khusus. Jadi di gelar Bareskrim. perkara terkait ijazah Pak Jokowi. Ijazah Pak Jokowi. Ini informasi Satu lagi yang baru menarik. nih. Satu lagi yang menarik. Bentar, Mas Iya. Taufik. Ini informasi terbaru. Nama Dirtipidum Brigjen siapa namanya? Juan Dhani sudah dilaporkan ke Propam. Jadi dia terlapor sekarang pada saat Propam. Itu saya kira Ya. prosedur ya. Iya, itu memang memang. diatur ranah hukum Jadi silakan. artinya sudah tapi dilaporkan, ingat, Mas. ya tapi Sudah dilaporkan, ingat Mas. laporan itu juga belum tentu bersalah. Gak apa-apa. Itu Artinya Bentar Mas jangan Roy, dibela. kalau Maaf. persoalan Itu sudah sesuai prosedur hukum. Dirtipidum Ya, dilaporkan ya, ke Sebentar, ada Bareskrim. gelar perkara khusus Itu. hari Jangan Kamis. juga Hari karena Kamis? memang- Enggak, kalau jangan gelar juga perkara karena jam 10. memang Jam Bang 10 Roy pagi. ini melaporkan seolah-olah Pak Juan Dhani itu salah. Iya. Enggak, Beliau gelar itu gelar buktinya perkara yang akan respon dilakukan. terhadap Pak Roy, respon juga terhadap teman-teman pengadu Dumas, ya bukti mereka proses laporan itu. Terus katanya gelar perkara khusus, mereka kan sahuti, apalagi dipanggil sebagai ahli. Nanti buktikan saja. Nah, dari gelar keahliannya. perkaranya kan Gitu harus loh. ada pernyataan Itu resmi masalah. dari Bareskrim. Nah, tinggal begini, saya ingin sampaikan bahwasanya Mas tadi Herman, masa konteksnya dia itu ngomong setengah acara ini bukan dia yang masalah ngomong. itu. Hei, halo. Berhenti dulu Halo, Le. dong dia. Tunggu dulu. Mas, nggak adil. Tunggu, Nanti saya Le. berikan. Ini Terus kan ngomong. berbicara Bang Roy. Bentar, supaya Kita harus nggak berbicara. tabrakan, saya beri kesempatan. 2 menit Gitu aja loh. nanti saya berikan kesempatan Iya. kepada Bung Roy. Artinya begini Bang Aiman, saya kan udah sampaikan tadi, jangan kita menghakimi seseorang. Ini perbuatan-perbuatan kalian menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu adalah kriminalisasi terhadap Jokowi. Kenapa? Karena kalian memaksakan pidana yang orang tidak melakukan perbuatan pidana. Kalau memang itu palsu, kriminalisasi terhadap Loh, seluruh Indonesia dong. Bukan. Kalau menyatakan palsu itu Mas Roy harus Tunggu jelas dulu. Tunggu dulu. Ini, tunggu dulu. Udah, Mas. Ya, yang Ya, dikatakan bentar. kriminalisasi itu adalah Bentar. memaksakan seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana agar perbuatan itu dilakukan di Oke, pidana. Itu baik. kriminalisasi. Oke. Nah, perbuatan itu adalah salah satu bentuk kriminalisasi. Pertanyaannya, Pak Jokowi ada nggak mengkriminalisasi kalian? Tidak ada. Tunggu saja Dia tanggal mainnya. Kalaupun ada melakukan laporan itu prosedur hukum. Jangan juga kita menjustifikasi seorang, oh ini ijazah palsu, itu menghakimi, Pak. Main hakim sendiri namanya seperti Oke. itu. Oke. Gak enak juga Tunggu seperti saja, itu gitu loh. Oke, ini kayaknya memang hadir untuk mengganggu saya ini supaya informasinya ini. Jadi begini ya, sebagai S1 Lae, UGM. kita sama-sama orang Batak. Nggak ada niatan saya mengganggu Lae. Gitu, silakan aja Lae. Jadi mendukung ya. Terima Kirain mau kasih. nyanyi lagi, anak Medan. Jadi gini ya, sebagai S1 UGM asli, ya. Oke. Nah, coba nanti diverifikasi dengan universitasnya. Jadi di UGM itu, kalau MKDU-nya matematika, fisika, statistik itu nilai D, maka dia nggak bakal lulus. Pasti 2 tahun DO. Bentar dulu, pasti udah diambil tuh ya. Nah terus berikutnya, ya. Memangnya Pak Jokowi ada yang D? Iya, statistik, matematika, dan A-nya fisika. cuma 3. Dokumennya B-nya- Dari yang Ada ditampilkan di Dirtipidum. Dirtipidum. Oke. Itu nggak mungkin lulus, pasti DO, 2 tahun tuh pasti DO. Yang kedua, ya ini ditampilkan juga oleh Dirtipidum. Seseorang mana mungkin bisa ke sarjana kalau daftarnya sarjana muda. Itu datanya dari Dirtipidum juga. Coba bayangkan, mendaftar sarjana muda, keluarnya ijazah sarjana. Harusnya kan ijazah sarjana muda, gelar BSc. Itu pun kalau lulus. Tetapi kalau kita melihat mata kuliah MKDU, matematika, fisika, statistik nilainya D, pasti DO itu. Itu sudah confirm itu. Begitu loh. Makanya verifikasi di universitas sampean. Kalau di UGM, zaman saya masih berlaku. 2 tahun disuruh mengundurkan diri atau pindah ke swasta. 2 tahun itu. Kalau MKDU-nya D. Jadi pertanyaannya, makanya saya bilang supaya narasi ini tidak liar semua ke publik, harus dikunci. Ya, usia tinta terutama.
pada ijazah maupun pada lembar pengesahan skripsi. Kalau ada diskrepansi, perbedaan waktu yang sudah modern, cari siapa yang memalsukan, di mana. Itu dulu dikunci. Diundang nanti hari Kamis untuk gelar perkara. Ya, tentu itu yang kami akan tanyakan. Ada undangan. Dan kalau memang merasa tidak ada manipulasi, karena saya sensitif dengan manipulasi. Ada undangan tapi? Ya, pengumumannya baru hari ini, jadi undangannya mungkin besok. Kita yang mengajukan, kita yang memberikan ke Karwasidik. Pertama, surat itu belum dijawab. Kedua, dijawab masih standar. Baru yang ketiga kita samperin kemarin, dijawab tanggal 3 ini baru gelar khusus. Namun catatan kami bukan cuman 2 ahli yang akan diajukan, tapi beberapa semua lawyer yang terlibat di dalamnya. Nah itu belum dijawab gitu. Artinya kami melakukan prosedur yang profesional gitu loh. Ya, oke, baik. Nah selanjutnya Mas sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Bahwa Dirtipidu menjelaskan lembar pengesahan skripsi itu produk dari letterpress atau handpress hanya karena diraba, ada cekungan. Dia nggak tahu digital embossing juga ada efek cekungan. Itu langsung disimpulkan lembar pengesahan skripsi adalah produk dari handpress atau letterpress. Itu nggak saintifik itu. Besok itu salah satu poin yang akan kami analisa. Terima kasih.